Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eri Agus Juliono, berasal dari SD Negeri Buyangan, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, sekaligus mahasiswa PBG dalam jabatan tahap 1 tahun 2022 LPTK UIN Wali Songo Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan pembelajaran dalam ujian kinerja atau UKIN dengan model pembelajaran yaitu Problem Based Learning di kelas 5 pada semester 1 tahun ajaran 2022-2023. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video pembelajaran yang kami laksanakan secara tatap muka di kelas 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tegak berat. Randy, Pak. Randy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sekalian hari ini? Sehat? Untuk pada siang hari ini, sebelum kita memulai pelajaran, ya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, ya. Doa pada hari ini yang akan dipimpin oleh Mas Fitra. Ya, silakan Mas Fitra dulu. Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban. Ya, itu tadi doa awal kita belajar. Sekarang hafalan dari surah-surah pendek yang nanti dipimpin Mas Citra lagi. Mas Citra, silakan. Berapa? Surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abiduna ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma ya, itu tadi kita berdoa sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini. Mudah-mudahan dengan doa kita memperoleh keberkahan, kita melihat sesuatu yang bermanfaat. Baik, minggu kemarin kita sudah mempelajari, yaitu mari kita belajar tentang surah At-Tin, ya. Apa yang kalian ketahui tentang surah At-Tin? Ayo, jadi masa apa? Surah At-Tin terdiri dari berapa ayat? 8.
Ada 8 ayat. Selain 8 ayat, apa yang ada di dalam surah Atin? Apa yang kita tentang kemarin? Surah Atin di kota mana? Di kota Mekah, ya. Di kota Mekah. Surah Atin di kota Mekah termasuk surah Makkiyah yang terdiri dari 8 ayat. Surah Atin, nama Atin diambil dari surah yang keberapa? Ya, tulis jari. Tulis jari. Yuk, berapa mata? Yang ke-1 atau pertama, yaitu Atin, Waqtin, Wajai, Wajaitun. Oke? Dalam pembahasan kali ini nanti kita akan membahas yaitu tentang makna kandungan dari surah Atin. Namun sebelumnya untuk pada siang hari ini kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Oke, sebagai bangsa Indonesia kita berbangga memiliki bangsa Indonesia yang sudah merdeka, yang akan dipimpin oleh Mbak Bilqis. Silakan Mbak Bilqis ya. Itu lagu mengheningkan cipta. Oke. Ya, berdiri semuanya. Tangan di sebelah kiri. Kemudian untuk pembacaan Pancasila yang akan dipimpin lagi oleh Mbak Bilqis. Disilakan semuanya ya. Ya. Ini semuanya ya. Ya, sini. Sini. Ya, begini mulai. Jadi, sebelum kita memulai, coba kalian diperhatikan, baik dirapihkan dari bangku, kursi maupun seragamnya atau di sekelilingnya. Ketika ada sampah diambil. Ya. Ya, diambil sampahnya. Ya. Sampah ya, dibuang di tempat sampah. Kita melatih kedisiplinan, melatih kebersihan. Dengan kebersihan maka akan menimbulkan suatu kesehatan. Dengan lingkungan yang sehat, kan? Dengan lingkungan yang sehat, kita belajar pun akan lebih enak dan menyenangkan. Ya.
Oke, baik. Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan dari pertemuan yang kemarin, yaitu kita sudah membaca, menulis dan menghafalkan dari surah At-Tin. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang makna kandungan dari surah At-Tin. Namun sebelum itu kita akan mengetahui apa itu dari makna kandungan surah At-Tin terlebih dahulu. Ya, kajian dari surah At-Tin menceritakan bahwasanya manusia diciptakan itu dalam bentuk yang paling sempurna. Ya, dalam bentuk yang paling sempurna. Allah yang paling mulia, Allah menciptakan dengan bentuk jasmani yang indah. Allah juga membekali manusia dengan akal dan pikiran agar mereka dapat menggunakan untuk kebaikan. Makhluk Allah yang paling sempurna adalah manusia. Kenapa? Ya, siapa yang tahu? Kenapa di antara makhluk-makhluk Allah yang paling sempurna adalah atau paling mulia adalah manusia? Karena manusia mempunyai akal. Ya, dengan akal kita bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Pada kesempatan ini kompetensi inti yang akan kita pelajari yang pertama, menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Dua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan tetangganya serta cinta tanah air. Di antara cinta tanah air tadi kita sudah menyanyikan salah satu lagu wajib atau lagu nasi. Nah, kemudian di antara kedisiplinan kita tadi merapikan tempat duduk, membersihkan lingkungan sekitar kita supaya bersih sehingga kita mencari ilmu akan memperoleh kemudahan. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya dan mencoba berdasarkan rasa ingin tentang dunia, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan di tempat bermain. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Itu kompetensi dari pelajaran surah At-Tin pada siang hari ini. Dengan KD atau kompetensi dasar yang pertama, terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. KD yang kedua, menunjukkan sikap saling mengingatkan dan berpegang teguh sebagai implementasi dari pemahaman Quran surah At-Tin. KD ketiga, memahami makna Quran surah At-Tin dengan benar. KD 41.1 membaca Quran surah At-Tin dengan baik dan benar. KD 4.1.2 menulis kalimat-kalimat dalam Quran surah At-Tin dengan baik dan benar. Kemudian KD 4.1.3 menunjukkan hafalan Quran surah At-Tin dengan baik dan benar. Dengan indikator pencapaian kompetensi yang pertama, yaitu kita menekankan bacaan Quran surah At-Tin secara benar dan tartil dalam keseharian. Ini sudah kalian praktekkan di rumah-rumah maupun di sekolah. Ya, setiap pagi ada hafalan surah pendek. Yang kedua, membentuk sikap sesuai isi kandungan Quran surah At-Tin secara benar dalam kehidupan sehari-hari. Kita implementasikan, kita terapkan, kita praktekkan. Yang ketiga, menafsirkan isi kandungan Quran surat At-Tin dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Menyimpulkan kandungan Quran surah
asing dengan benar. Nah ini nanti kita bisa yang berhubungan materi pada hari ini, yaitu menimbulkan atau mencari makna kandungan dari Quran surah At-Tin, merancang hasil diskusi tentang isi kandungan Quran surah At-Tin secara kelompok dengan benar, menampilkan presentasi hasil diskusi ya dari kandungan Quran surah At-Tin dengan benar. Itu indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Dengan tujuan pembelajaran, yang pertama, peserta didik dapat menunjukkan makna kandungan Quran surah At-Tin melalui pengamatan video dengan benar. Dua, peserta didik dapat menyimpulkan isi kandungan Quran surah At-Tin melalui diskusi kelompok secara benar. Ini nanti dalam cara diskusi berkelompok menyimpulkan makna kandungan dari surah At-Tin, dan nanti ya kedepannya dari masing-masing kelompok nanti mempresentasikan atau membacakan hasil dari diskusi kelompoknya masing-masing. Tiga, melalui diskusi peserta didik dapat mempresentasikan tentang isi kandungan Quran surah At-Tin dengan benar. Yang keempat, melalui diskusi peserta didik dapat menanggapi hasil presentasi dengan benar. Ya, ketika teman kalian sudah menyampaikan hasil presentasi, nanti di antara kalian ketika ingin menyanggah ya atau menanggapi, nanti dipersilakan setelah ada presentasi atau bacaan dari hasil diskusi kelompok. Ya, materi bacaan surah At-Tin sudah kita pelajari minggu kemarin, kemudian menghafalkan surah At-Tin juga sudah, menulis surah At-Tin sudah, kemudian pada hari ini kita akan mempelajari yaitu tentang makna kandungan dari surah At-Tin. Secara fakta, makna kandungan dari Quran surah At-Tin ya, surah At-Tin terdiri dari 8 ayat dan termasuk pada surat ke-95 di dalam Al-Quran. Surah At-Tin merupakan termasuk golongan surah Makkiyah karena diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Penamaan surah At-Tin merujuk pada ayat pertama, yaitu menyebutkan sebuah tentang buah tin. Dalam surah At-Tin memiliki makna yang terkandung, yaitu sumpah Allah SWT kepada lokasi para nabi yang telah didik memperjuangkan agama Allah dengan penuh kesabaran, ketabahan, ketawakalan, dan juga bersyukur kepada Allah SWT karena telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna. Yang makhluk Allah yang paling sempurna adalah manusia. Dengan konsep ya, yaitu surah At-Tin, konsep dari kandungan surah At-Tin ya, dengan والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Itu tadi bacaan dari surah At-Tin, di mana
atin yang berbunyi watin wazaitun ya, itu demi buah tin dan buah zaitun artinya. Mengapa dinamakan surah At-Tin? Karena surah ini dinamakan diambil dari kata atau ayat yang pertama yaitu At-Tin yang terdapat pada ayat pertama yang artinya buah tin. Surah At-Tin adalah surah yang ke-95 dalam Al-Quran yang berjumlah 8 ayat dan termasuk golongan surah yang turun di Mekah atau disebut juga surah Makkiyah. Coba jangan gambar berikut ya, ini ada gambar apa? Buah tin dan buah zaitun. Kandungan dari surah At-Tin yang pertama atau surah yang pertama, tin adalah buah yang enak dan lembut cepat dicerna, yang menjadi obat yang banyak manfaatnya. Ya. Kita perhatikan, zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Ayat yang kedua, Gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai, letaknya antara tanah Mesir ke Israel, Arab dan Mesopotamia. Gunung setinggi 2,285 meter ini juga dikenal dengan nama Jabal Musa. Pada malam Mi'raj, Rasulullah SAW berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau pada kesucian tempat tersebut. Pada ayat ketiga, kota yang aman adalah kota Mekah. Kita perhatikan itu ya. Kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan ayat keempat, Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk lain. Manusia memiliki akal jasmani, rohani, dan nafsu. Anggota tubuh manusia berhasil dan seimbang sehingga nampak indah, cantik, dan memudahkan untuk melakukan kegiatan. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Ini diantara dari makhluk-makhluk yang diciptakan Allah, manusia merupakan makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling sempurna. Di antara karena manusia mempunyai otak atau akal sehingga bisa kita gunakan untuk berpikir. Yang kelima, Allah SWT mengingatkan manusia sekalipun mereka sempurna, tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuan, sikap, dan perilakunya apabila telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah. Ayat ke-6, orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman, melaksanakan amal soleh. Orang yang itu akan selamat dari kehinaan di dunia dan akhirat. Dalam ayat yang ke-7, pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Manusia yang tidak meragukan adanya hari pembalasan karena Allah SWT sudah menunjukkan bukti-buktinya. Ya, pertanyaan Allah SWT itu mengingat adanya hari kiamat agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga terjebak dalam dosa dan kehinaan. Supaya kita tidak lupa dan terjerumus, maka kita harus tetap beramal soleh dan beriman dan tetap bertakwa. Allah dan sikap dan perilaku, ya, bertutur kata. Ya, kita berkata dengan cara yang lembut, santun kepada orang lain, kepada guru, kepada orang tua maupun teman ataupun tetangga. Kita bertutur kata, berbicara yang baik. Dari segi berpakaian,
Yang lagi menutup aurat. Ya, berpakaian itu harus menutup aurat dan memilih model warna yang serasi dan disenangi. Ya, yang serasi ya disesuaikan dengan kepribadian. Nah, misalnya dimakan dan minum, mengkonsumsi makanan dan minum yang halal dan bergizi. Tidak semuanya makanan itu bergizi. Maka kita harus memilih. Bergaul sama teman, berkumpul dan bersilaturahim sama dengan baik dan yang tidak menyakiti. Nah, dengan tetangga kita harus berkata, bertingkah laku yang sopan, yang baik, tidak menyinggung perasaan orang lain. Menggunakan anggota tubuh dengan fungsinya terhadap hal-hal yang dibolehkan agama. Contoh, kalian mempunyai tangan fungsinya digunakan untuk apa? Untuk memegang, untuk membantu menulis. Kalau digunakan untuk memukul, salah apa benar? Tidak pada tempatnya. Ayat yang ke-8, Allah SWT adalah yang maha mengetahui sebagus-bagus pemerintah dan pengatur segala urusan. Allah SWT yang memberi keputusan atas segala persoalan. Yang ada perbuatan walau sekecil apapun dapat terlepas dari pengadilannya. Allah SWT Maha Pengasih kepada hambanya. Ia senantiasa mengingatkan agar manusia tidak lupa diri dan manusia masih tidak melakukan dosa. Maka dengan keadilan itu manusia akan menanggung akibat dan pembalasan atas dosa yang kita perbuat. Ya, itu dari ke-8 ayat dari Quran surah At-Tin. Ya, nanti ada artikel yang bisa kalian diskusikan, kalian cari tentang makna kandungan dari Quran surah At-Tin. Ya, dari paparan ini kalian perdalam lagi dengan berdiskusi. Kalian cari ya dari artikel itu makna tentang Quran surah At-Tin. Ya, sekarang kalian membuat kelompok. Jadi 4 kelompok ya. 1, 2, 3, 4. Ya. Langsung dibuat kelompoknya. Oke.
Dan harus juga ada artikel kalian baca dan yang simpulkan tentang makna kandungan dari surah Atin. Dalam artikel itu kalian baca, kemudian kalian simpulkan apa makna dari kandungan Quran surah Atin. Aku sini, Ini apa, Pak? Ini kok orang nyambung dulu. Ini kula mata tak, Pak. Tidak mata. Mengancuk. Meja dikit, maksudnya ini ada aku kok. Ya, dari artikel itu kalian baca, kalian tentukan makna dari kandungan Quran surah Atin. Juga kalian bisa browsing, kalian bisa browsing yaitu mencari apa makna dari kandungan Quran surah Atin. Kalian diskusikan antar kelompok kalian masing-masing. Ya. Mak, ini loh coba macam. Ya ini dulu kilo. Macam. Apa ni?
Dari makna ya, dari makna kandungan dari Quran surah At-Tin. Makna apa, Pak? Makna kandungan dari surah At-Tin nanti kalian diskusikan dengan kalian, hasilnya dipresentasikan. Makna apa, Pak? Kandungan. Dari surah At-Tin, Pak. Quran surah At-Tin ya. Kecuali orang-orang yang Ya, hasil diskusi kalian nanti dipresentasikan masing-masing kelompok ya. mereka akan mendapat pahala jika putus kecuali orang-orang Dari makna punya betul. Kecuali orang-orang minuman bukan kan juga dan mengerjakan kebijakan ya, kalian yang cari makna dari kandungan surah At-Tin, kalian tulis kemudian nanti dipresentasikan hasil diskusinya ya. Ya udah. Ya.
bahasa Inggris. Dapat pahala. Cobain. Cari apa makna kandungan dari surah Atin baik ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Kalian tulis kemudian nanti dipresentasikan hasilnya. Ya. Ya. Ini sudah masih ada ke garis dasar untuk mencari makna kandungan dari ya, bacaan tentang makna kandungan dari surah Atin. Iya. Sebenarnya hasilnya mana nanti disampaikan dipresentasikan. Ya, ada yang tanyakan tentang makna kandungan dari surah Atin. Saya akan mencari. Sudah menemukan semuanya? Ya, nanti tinggal hasilnya. Thank you.
hasil kelompoknya. Kelompok 3. Ya, kelompok 3 nanti yang pertama. Terus siapa yang kedua nanti? Kelompok berapa? Ayo. Yang kedua, kelompok 3 nomor 1 yang kedua siapa? Kelompok 4 nanti yang kedua. Yang ketiga kelompok berapa? Ketiga kelompok 1 ya. Yang ketiga mempresentasikan hasil diskusi nanti kelompok 1. Yang terakhir yang mempresentasikan terakhir adalah dari kelompok 2. Hasilnya nanti dipresentasikan tentang makna kandungan dari Quran surah At-Tin. Kelompok 1 sudah? Yuk, dari kelompok 3 sudah semuanya? Masing-masing sudah semuanya? Hasil diskusinya? Sudah siap? Belum. Kelompok 4 belum? Kelompok 3? Belum. Kelompok 2? Belum. Kelompok 1? Sudah siap. Nah, sambil dulu semuanya, yuk. Ayo, belum diselesaikan tugasnya, nanti dipresentasikan. Ya siap, kelompok 1 sudah siap. Kelompok 2 sudah siap belum? Sudah. Kelompok 3? Kelompok 4? Ayo. Ya, yuk, betul. Kita lagi nanti kelompok 1 sudah siap untuk mempresentasikan. Yang lain belum, betul. Lah,
Satu siap, 4 siap, tinggal kelompok 2 dan kelompok 3. Kelompok 2 sudah siap? Siap. Tinggal kelompok 3. Sudah? Ya, kelompok 3 sudah siap. Ya, tadi sebagai kesepakatan yang akan mempresentasikan pertama kali adalah kelompok 3, kemudian kelompok 2, kelompok 4, kemudian kelompok 1, baru kelompok 2. Nanti kelompok 2 presentasi yang terakhir. Ya, ayo silakan Mbak Bilqis. Hasil mewakili baik Mbak Marsha atau Mbak Bilqis perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo. Ayo. Ya, berdiri ya. Nah. Maju. Ini. Dibaca hasil diskusi dari kelompok berapa? Kelompok 3. Yes, kelompok 3. Coba didengar yang lain. yang menyebutkan kesetaraan dan KKS sementara memberikan orang-orang kebenaran yang berawal saleh dari tempat yang serendah-rendahnya. Orang yang beriman beramal saleh tidak akan memperoleh pahala tidak terhitung dari Allah Subhanahu. Hal tersebut akan diterima di dunia maupun akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keselamatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keputusan yang ya, terima kasih. Dan beri hapus untuk kelompok 3. Nah, ya, kelompok 3 sudah berani untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya, yaitu tentang makna kandungan dari surah Atin. Mana hasilnya tadi? Ya, di antaranya yaitu menyebutkan bahwasanya
Dalam surah At-Tin terdapat kandungan yang menjelaskan bahwasanya Allah Taala menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, baik untuk kelompok yang kedua. Kelompok mana yang berani pesan kelompok dua? Ya. Kelompok dua, ya silakan. Mas siapa ini? Freddy. Ya sini. Dibaca hasil diskusi kelompok dua. Ayat pertama dalam surat Al-An'am Ya, dibantu temannya. Apa? Adil. Bantu Adil. Temannya dibantu membacakan hasil diskusi kelompoknya. Ini. Ya. Mas Adil silakan duduk dan diganti Mas Adil. Ya. atau tempat yang paling hina bagi ciptaannya yang sempurna dia dengan tidak taat kepada Allah dan tidak melalui mengingatkan tentang dari pembalasan melalui surat Al-An'am. Allah berfirman bahwa semua tanda-tanda penciptaannya sudah tergambarkan dengan jelas dengan tanda-tanda bahwa semua ciptaan Allah kembali padanya. Oleh sebab itu tidak ada lagi alasan bagi manusia mendustakan dari pembalasan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merupakan hakim yang paling adil, tidak melampaui batas dan tidak aniaya terhadap seorang pun, termasuk dari ciptakan dari kiamat dan memberi pembalasan kepada yang melanggar perintahnya. Terima kasih. Dihapus untuk kelompok 2. Ya, hasilnya ya dari kelompok 2 sudah mempresentasikan dari hasil diskusi ada 5 poin ya tentang kandungan surah At-Tin ayat 1 sampai dengan ayat 8. Di antara dari hasil diskusi kelompok 2 bahwasanya Allah mengingatkan tentang dari pembalasan kelak. Melalui surah At-Tin, Allah berfirman bahwa semua tanda-tanda penciptaannya sudah tergambarkan dengan jelas berikut dengan tanda-tanda bahwa semua ciptaan Allah akan kembali padanya. Oleh sebab itu, tidak ada lagi alasan bagi manusia untuk mendustakan di hari pembalasan kelak. Nah, itu presentasi dari kelompok 2. Ya, kelompok 1 dan kelompok 4 mana yang berani lebih dahulu untuk mempresentasikan hasilnya? Ya, nomor 1 ayo maju. Ya, hasilnya dibaca. Hasilnya ya, hasil diskusi kelompok 1 ya. Ya, baca hasilnya.
Di antaranya yaitu manusia akan berubah jadi paling hina jika tidak dapat mensyukuri nikmat Allah, di mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna, makhluk yang paling mulia karena memiliki akal. Dengan akal pikiran itulah manusia bisa dibedakan, bisa membedakan, memilah dan memilih yang baik dan yang jelek. Kalau seperti hewan punya akal apa tidak? Hewan punya akal apa tidak? Ya, berarti berbeda dengan manusia. Manusia kita diberi akal sehingga kita berpikir membedakan, oh ini baik kita lakukan, ini tidak boleh kita laksanakan. Kalau tidak bisa mensyukuri atas kenikmatan yaitu berupa akal, maka akan dikembalikan ke tempat yang paling hina, yang melebihi dari hewan. Maka dari itu kita harus bisa bersyukur. Saya kita beri aplaus semuanya di kelompok 1, 2, 3, dan 4. Tepuk tangan yuk. Hasil kalian diskusi dari memperhatikan dari kandungan Quran surah At-Tin. Terakhir sebelum berdoa, yuk kita refleks dulu. Semuanya berdiri. Ya, nanti diikuti sambil bersorak. Ya. Subhanallah, walhamdulillah, sama ya. Ya, tangan di atas semuanya yuk. 1, 2, 3. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa subhanallah walhamdulillah wa la
Atin? Ada yang tanyakan di antara kalian tentang mana kandungan surah Atin? Sudah paham? Atin terdiri dari berapa ayat? 8 ayat. Surah Atin diturunkan di kota mana? Kota Mekah. Surat yang diturunkan di kota Mekah disebut surah apa? Makiyah. Kandungan surah Atin merupakan atau berisi tentang apa? Tentang bahwasanya ciptaan Allah yang paling mulia dan paling sempurna adalah manusia. Karena manusia diberi akal. Tapi kalau kita tidak bisa bersyukur, maka kita akan dikembalikan ke tempat yang hina, lebih dari ekor hewan. Itu ya. Baik, terakhir untuk mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, kita duduk dulu semuanya, kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, kemudian untuk laptopnya dimatikan semuanya, dihubungkan di